Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Prita. Dan hari ini saya akan membawa materi yang sangatlah menarik dengan Dr. Upik, spesialis Obgyn. Silakan dok, perkenalan dulu dok. Halo sahabat Hermina, saya Dr. Upik Antraheni, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis fertility. Salam kenal semuanya. Oke, semoga hari ini lancar ya dok ya. Sahabat Hermina, semoga sahabat Hermina dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu bahagia di masa menopause. Apakah sudah pernah mendengar semuanya apa itu menopause? Mari kita mulai kupas dengan Dr. Upik. Dokter, saya izin tanya nih dok, definisi menopause itu apa ya dok? Ya, jadi kalau definisi menopause itu periode perempuan ya atau wanita yang dimana mereka sudah tidak mengalami haid minimal 12 bulan full gitu ya. Ya, jadi tapi tidak ada penyebab lainnya. Jadi misalnya yang usianya memang sudah di atas 45 tahun, itu yang biasanya disebutkan menopause yang alami. Tapi ada beberapa perempuan juga yang bisa mengalami menopause dini. Nah, itu harus kita singkirkan dulu penyebab-penyebab yang lain. Ada yang datang, misalnya perempuan datang dengan tidak haid selama 12 bulan, kemudian tapi ternyata ada penyebab lainnya nih, ada gangguan hormonal dan sebagainya. Nah, seperti itu kita harus singkirkan penyebab lainnya dulu sebelum mengatakan dia menopause. Nah, definisi laboratoriumnya adalah apabila tingkat hormon FSH-nya sudah di atas 10 atau estrogennya sudah di bawah 5. Jadi memang definisi pastinya adalah menurunnya kadar estrogen dalam tubuh wanita yang menyebabkan tidak munculnya haid selama minimal 12 tahun berturut-turut. 12 bulan berturut-turut. Oke, berarti rata-rata mungkin di atas usia 45 yang alami ya dok ya? Alaminya di atas 45 tahun. Oke dokter. Selanjutnya saya akan ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Boleh, silakan. Dok, gejala menopause itu apa ya dok? Soalnya kan banyak pasien tuh yang kadang ngeluh ada haidnya, kadang flek-flek doang, kadang ada mulai timbul suka bete atau bagaimana. Jadi sebenarnya gejala menopause itu gimana ya dok? Oke, jadi sebenarnya kan gejala menopause itu dibagi jadi 3 ya. Ada gejala vaskular, ada gejala psikologis, sama gejala lain-lain tuh ya. Nah, yang paling sering adalah masalah perubahan menstruasi ya dok ya. Perubahan menstruasi itu bisa mulai dari yang cuma ngeflek-ngeflek doang, atau volumenya yang makin dikit, atau yang jaraknya makin panjang, jadi suka telat. Nah, seiring dengan usia itu memang diketahui bahwa durasinya pasti akan makin memendek. Kemudian jumlahnya juga akan makin sedikit. Itu yang alami, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi umumnya sih ada gangguan haid ya. Ada gangguan haid, baiknya itu tiba-tiba haidnya banyak atau ngeflek-ngeflek doang, itu sudah ada tanda-tanda gangguan hormonal yang mungkin mengarah ke arah perimenopause. Nah, yang kedua adalah gejala vaskular. Biasanya mulai merasa keringat panas, keringat malam ya, terutama di malam hari itu atau hot flash namanya, jadi semburan panas dari daerah leher ke daerah muka, kemudian jadi dia gampang keringat malam sehingga dia mengalami susah tidur. Kemudian gejala kulit yang paling sering ya, kulit keriput, vagina kering, atau gejala yang mulai seksual ya, nyeri kalau berhubungan, itu juga salah satu gejala menopause. Yang lain-lainnya misalnya dia berat badannya meningkat karena massa otot pasti akan berkurang, massa tulang berkurang, kemudian mulai sulit berkonsentrasi, sulit tidur dan sebagainya, seperti itu. Itu gejala-gejala menopause. Agak kompleks ya dok ya? Iya, sangat kompleks. Lalu dok, kan banyak nih ibu-ibu yang memang kan pasti kan arah sana ya dok ya. Bagaimana dok biar kita tetap ceria untuk orang ibu-ibu pada fase menopause itu dok? Iya, prinsipnya sih kita harus siap mental dulu ya. Kita harus tahu ya sebagai perempuan pastinya itu kodratnya kita akan mengalami menopause. Jadi nggak perlu takut sebenarnya untuk menghadapi menopause. Banyak cara-cara untuk mencegah gimana caranya si menopause, gejala-gejala ini tidak terjadi gitu ya. Karena kuncinya masalahnya kuncinya klise banget nih dok ya. Yang paling bosan didengerin sama orang-orang, pola hidup sehat gitu. Ya kan ya, gampang banget obatnya soalnya ya. Caranya gampang banget ngomongnya, tapi jalaninnya yang agak susah gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu sudah harus dikerjakan sejak minimal, sebenarnya udah dari sejak dini harusnya ya. Karena yang namanya pola hidup sehat itu ya pola hidup yang kita lakukan agar kita bisa tetap sehat, termasuk untuk menghadapi
periode menopause gitu. Nah, apa aja tuh pola makannya harus diatur gizi seimbang. Tapi mungkin yang pola makannya yang untuk ke arah menopause itu lebih banyak dibanyakin buah-buahan sama sayur-sayuran, terutama kacang-kacangan. Nah, tapi nanti sekali lagi diet itu harus dibicarakan ya dengan dokternya masing-masing, karena kita tahu kalau di atas 40 tahun biasanya penyakit-penyakit sudah mulai muncul-muncul, misalnya ada asam urat, kolesterol dan sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi pilihan diet setiap orang gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraganya juga nggak susah-susah sih sebenarnya ya. Asal gerak, ada yang sekarang kan modelnya ada yang 7 menit, 15 menit, atau bahkan cuma jalan santai aja udah cukup. Cuma harus konsisten. Kenapa? Itu akan memperbaiki metabolisme tubuh, juga metabolisme hormonal. Nah, hormon estrogen yang bertahan lebih lama itu dipercaya bisa menurunkan, bisa memperlama periode menopause gitu ya. Nah, cuma apakah konsumsi estrogen dari luar itu aman? Nah, itu yang masih dalam penelitian ya. Prinsipnya sih yang alami-alami aja lah ya. Terapi hormonal hanya harus didiskusikan dengan dokternya apakah ada indikasi atau tidak. Terus yang ketiga adalah minum. Air minumnya juga penting ya dong, air putih ya, terutama ya mineral water itu minimal 2 liter sehari. 2 liter sehari. Disesuaikan dengan berat badan juga sebenarnya, karena semakin besar berat badan kita, tentunya kebutuhan cairannya juga semakin banyak. Yang terakhir adalah tidur ya. Kita sudah sama-sama tahu kalau menopause itu pasti akan sulit tidur gitu ya. Itu udah hukum alam istilahnya. Tapi itu bisa dicegah loh, bisa diatur loh ya, kalau kita sudah membiasakan diri sejak awal memang tidurnya cukup, minimal 7 sampai 9 jam itu bisa memperbaiki ritme sirkadian atau metabolisme di dalam tubuh kita. Prinsipnya sih seperti itu. Cukup lama ya dok, 7 sampai 9 jam ya tidurnya untuk... Saya nggak bisa, saya pasti bersin-bersin kalau kurang dari 8 jam. Kayak bayi sebenarnya. Tapi harus dibiasakan. Harus dibiasakan dok. Dok, tadi kan dokter sebut ada makanan dari luar yang bisa meningkatkan kadar estrogen. Apakah tadi kacang-kacang itu termasuk dok, atau ada yang lain dok? Ya, banyak sih beberapa ya. Jadi kan kita mengenal yang namanya fitoestrogen, yang memang umumnya sih dari produk kacang-kacangan. Ya, yang lainnya misalnya kan kacang hijau, edamame dan segala macam gitu ya, itu boleh. Kemudian kadar fitoestrogen sendiri itu biasanya dipergunakan oleh merek-merek atau produk-produk tertentu yang dikemas dalam satu suplemen gitu ya, kayak suplemen seperti untuk persiapan menopause dan segala macam. Nah, kadar fitoestrogen itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, jadi sebenarnya cukup aman. Cuma sekali lagi perhatikan fungsi ginjal dan fungsi heparnya gitu ya, karena semua suplemen atau obat-obatan itu pasti kan produk kimia, gimana pun akan diekspresi entah di hepar atau di ginjal. Jadi perhatikan dulu apakah ada kontraindikasi atau tidak. Jadi pentingnya kita periksa dulu ya dok, ke dokter untuk pada masa menopause ya dok. Lalu dok, tadi dokter juga sempat menyinggung ini ada gangguan seksualitas ya dok ya. Bagaimana nih dok pengaruh menopause terhadap keharmonisan suami istri dok? Nah, umumnya sih kalau masalah keharmonisan suami istri ya itu kan tergantung lagi nggak cuma karena menopause-nya ya, kembali ke hubungan suami istri itu sendiri. Kemudian para suami juga harusnya sudah mulai paham ya kalau memang perempuan akan mengalami fase-fase itu di usia 45 tahun ke atas. Jadi ya juga harus lebih mengerti gimana ya, lebih sensitif ya. Jadi kalau misalnya istrinya sudah mulai takut ya mungkin dia kasih sayangnya harus ditunjukkan lebih banyak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang paling sering dikeluhkan istri adalah kalau berhubungan sakit. Jangankan takut menghadapi berhubungan ya, libidonya aja sudah menurun gitu ya, keinginan untuk berhubungan seksual itu sudah sangat kecil gitu. Ditambah lagi kalau berhubungan sakit, gimana coba rasanya gitu ya. Jadi pasti akan menghadapi, kalau suaminya ngajakin udah takut duluan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mulai kalau misalnya udah usia 45 tahun mungkin harus dibiasakan untuk membuat waktu khusus gitu ya, hour time gitu ya, yang bisa meningkatkan libido dari si istri juga, sehingga
terus nyerinya juga nggak muncul gitu. Untuk mengurangi nyerinya sendiri karena vagina kering tadi, kalau itu kan sudah memang fisik ya, jadi bisa digunakan pelumas. Ya, pelumas itu cukup aman, yang penting tidak ada alergi ya. Jadi mereknya juga cukup banyak, bisa dicoba satu-satu gitu ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Gitu. Itu tipsnya ya dok ya. Terakhir nih dok, kesimpulan tentang menopause mungkin ya dok ya, atau ada saran untuk keluarga-keluarga di rumah nanti yang mungkin akan juga masuk ke fase menopause gitu dok. Oke, iya. Jadi buat sahabat-sahabat Hermina yang sudah sudah memasuki masa parubaya ya, parubaya. Jadi tidak perlu takut untuk menghadapi menopause. Sebenarnya 90% gejala menopause itu bisa diatasi dengan pola hidup sehat. Jadi tidak selalu akan muncul, hanya 10% saja gejala yang akan muncul. Jadi tidak perlu takut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi pola hidup sehatnya, suplementasi untuk persiapan menjelang menopause itu seperti vitamin D3 ya. Jadi sekarang vitamin D3 itu nggak cuma jadi obat COVID aja sebenarnya, tapi juga untuk kesehatan perempuan secara umum ya, baik dari kesehatan rambut, persiapan hormonal, persiapan menopause, kesehatan tulang dan sebagainya. Kemudian lebih mengharmoniskan lagi hubungan dengan suami ya, sehingga akan selalu ceria untuk menghadapi periode menopause ini. Semoga sahabat Hermina langsung nempel nih di bidangnya masing-masing ya, tips-tips dari Dokter Upik tadi. Mungkin cukup sekian nih dari kami untuk segala materi pada hari ini tentang bahagia pada masa menopause. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina. Dan kalau misalnya nanti ada sahabat Hermina mau konsul-konsul tentang bagian obstetri atau ginekologi, Dokter Upik ada di Hermina Gen Wisata hari Senin sampai hari Sabtu. Makasih dokter untuk hari ini, untuk atas ilmu-ilmunya ya dok ya. Semoga dapat manfaat bagi saya juga, bagi rekan-rekan sahabat Hermina juga ya dok ya. Terima kasih atas kesempatannya dan undangannya Dokter Prita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya dari Dokter Prita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu selanjutnya.